Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih. Aku coba ingat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, serta rekan guru yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bisa berada di sini dalam rangka rapat dinas dan kegiatan diseminasi pelatihan guru penggerak ya, program pendidikan guru penggerak yang saya ikuti. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu, kita hari ini akan mempelajari modul budaya positif ya. Apa itu budaya positif? Nanti kita akan membedahnya. Mudah-mudahan dengan waktu singkat ini, meskipun secara garis besarnya kita bisa melewatinya. Ini materi yang terkandung dalam materi modul 1.4 itu adalah disiplin positif dan nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukum dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol yang sudah pernah saya share dulu, kemudian segitiga restitusi. Ini ada pertanyaan pemantik. Hukum setuju atau tidak nih? Nanti mohon diskusinya ya. Diskusinya tadi semua rekan-rekan. Setuju atau tidak nih? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Gitu ya, nanti tolong diskusinya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman karena sekolah atau bahkan membersihkan toilet gitu ya. Itu ternyata dapat meningkatkan disiplin anak gitu. Setuju atau tidak ya? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya, pintar, bagus gitu kamu. Hebat sekali gitu, itu ternyata dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Kita mulai ya dari Pak Kasai. Untuk tanya jawab mengenai diskusi setuju atau tidak, ada beberapa perilaku yang kita berikan pada anak. Di antaranya yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dia masuk ke kelas, kita coba tanya. Kemudian setelah ada jawabannya, ketika jawabannya masuk akal tepat gitu ya, kita tidak diberikan hukuman gitu, tapi dipersilahkan untuk masuk. Tapi ketika jawabannya seolah-olah dibuat-buat dan berulang kali melakukan seperti itu, mungkin ya perlu juga gitu diberikan hukuman biar rada keren. Gitu ya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif ya jelas setuju jelas setuju itu mah. Kemudian kalau memberikan penghargaan sama dengan yang nomor 2 Pak, dengan kita mengucapkan bahwa dia baik gitu ya, ada perubahan dari perilaku sebelumnya, ya mungkin secara batinnya walaupun hanya sekali tidak muncul gitu perubahan, tapi kalau ke sana mungkin secara batinnya dia pasti ada kepuasan gitu Pak. Itu mungkin Pak. Pertanyaannya setuju dan tidak setuju untuk menghukum siswa. Hukuman dulu kita bagi dulu ke siswanya. Apakah hukuman itu seperti hukuman apa yang kita kategorikan setuju dan tidak setuju? Menurut saya ini Pak Utar, siswa itu melanggar ada beberapa poin pelanggarannya dulu ya. Yang pertama, pelanggaran pertama adalah siswa seperti terlambat ke sekolah, ya terlambat ke sekolah. Nah kalau seandainya siswa terlambat ke sekolah, kita tidak usah menghukum siswa, ya Pak Giri ya, tidak usah menghukum siswa, cukup untuk menegur kepada siswa agar besok lusa pelajaran guru yang lain tidak usah terlambat.
Bapak dan Ibu nanti bisa menyimpulkan sendiri setelah mengikuti materi ini ya. Jadi saya tidak memiliki kapasitas, oh ini benar, ini salah. Jadi kita ikuti aja apa yang teori-teori motivasi yang terdapat di dalam modul ini. Nanti kalau tidak selesai, karena mengingat waktunya yang sempit, nanti akan saya sampaikan atau share materi-materi tentang budaya positif ini nanti di grup ya. Topik berikutnya, saya ingin Bapak dan Ibu bersimulasi ya. Silakan dicatatkan di kertas apa saja yang menjadi rahasia Bapak dan Ibu ya. Kemudian kertas itu kemudian dikepal di tangan Bapak dan Ibu, dibuat kertas atau nulis di ini aja di sini, nulis di tangan ya. Area Bogor pertama misalnya, terserah itu mah. Nah, minta teman Bapak dan Ibu yang ada di sebelah membujuk ya, supaya kepalan ini terbuka gitu. Gimana caranya dibujuk kah, atau dipaksa atau diancam gitu ya. Silakan. Apapun itu yang terkait dengan rahasia. Boleh tidak? Boleh tidak? Lihat. Utang BJB. Rahasia umum Pak. Oke, ya cukup Bapak dan Ibu ya, cukup ya, cukup. Baik. Ya, pertanyaannya kan apa yang terjadi? Sebenarnya kan gini, tidak ada yang dapat mengontrol orang lain selain dirinya sendiri gitu ya. Jadi kita bisa saja kan, atau bisa terbuka karena paksaan, tapi kan hati kita tidak memberikan ya kan. Jadi teorinya adalah tidak ada yang bisa mengontrol orang lain selain dirinya sendiri. Seran dari stimulus respon yang selama ini kita terapkan ke teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut teori stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan? Itu yang kita lakukan agar orang lain berpandangan dengan kita, agar siswa itu menurut apa yang kita sampaikan. Tapi teori kontrol itu paradigma berpikirnya adalah bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, gitu kan? Setiap anak yang salah kita lihatnya sebagai suatu kesalahan. Kita selalu menyalahkan anak yang berbuat tidak benar menurut peraturan kita. Padahal semua perilaku itu ternyata memiliki tujuan. Nanti kita akan ke teori bahwa setiap orang itu harus memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu terdapat 5 kebutuhan dasar. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata perubahan paradigma itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti tadi ya. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Begitu juga saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, udah dibujuk tapi gagal juga kan, paksa aja orang. Nah, ternyata itu juga nggak berhasil. Itu juga harus dirubah, yaitu menggunakan sistem kolaborasi dan konsensus itu kesepakatan ya, akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Ternyata anakku ini anak yang ini seperti apa ini, kita buat kesepakatan kelas. Nah itulah paradigma berpikir teori pilihan atau teori kontrol. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah ini juga harus berubah menjadi model berpikir menang-menang. Berikutnya Bapak dan Ibu, apakah disiplin itu? Makna disiplin. Makna disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi anak disiplin barangkali mungkin saja karena menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah berikutnya ini nilai-nilai kebajikan universal yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, yang diantaranya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, ada 6 Bapak Ibu ya. Profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ada 6. Nah, kita lanjut ke teori motivasi. Ini ya Bapak dan Ibu.
Untuk menghindari jadi motivasi eksternal itu terjadi karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, berarti itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itu juga motivasi eksternal. Nah, yang terjadi dalam motivasi internal itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi menghargai diri sendiri gitu. Apresiasi kebajikan. Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kalimat pembukanya kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikan yang ingin ditanamkannya adalah rasa empati. Kemudian pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian kalimat yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, nilai kebajikan yang ingin ditanamkannya adalah kepedulian. Kemudian yang kalimat ketiga, terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Yang kita ingin tanamkan adalah nilai kebajikan rasa tanggung jawab. Gitu. Jadi nilai-nilai itu yang ingin kita tanamkan pada murid kita. Baik, nah coba ini ya Bapak dan Ibu ya. Ada hukuman, ada juga konsekuensi. Coba Bapak dan Ibu, mohon maaf saya minta Bapak dan Ibu untuk terlibat aktif dalam menentukan kalimat-kalimat ini. Apakah ini hukuman atau konsekuensi ya? Mencatat 100 kali di dalam buku yang itu kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Baik. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau belajar? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Coba kita lihat jawaban-jawaban dari Ibu ya. Benar tidak? Nah ini. Yang pertama benar, hukuman ya. 100 kali. Terus lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman juga. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas karena sudah dicoret-coret oleh dia. Itu konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air karena tersenggol pada saat oleh dia, gitu. Karena lalai, konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu. Hukuman. Maksudnya ini tidak disuruh tidak mengenakan sepatu seharian ya, sorry. Salah ini. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam gitu ya. Kalau kudu pakai sepatu hitam karena pakai sepatu hidung kurang hukum. Jangan pakai sepatu kamu seharian. Itu juga hukuman. Nah, sementara untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ternyata rekan-rekan itu konsekuensi. Nah dari sini coba ada yang bisa menyimpulkan tidak? Apa sih hukuman itu? Apa konsekuensi? Konsekuensi itu berbeda menurut pendapat saya. Kalau hukuman itu adalah sifatnya wajib apabila siswa melakukan kesalahan. Kalau konsekuensi seperti siswa lari 2 putaran karena terlambat pelajaran PJOK. Karena dalam PJOK itu adalah makanan utama untuk melakukan peregangan. Itu bukan hukuman, konsekuensi karena siswa sudah melakukan. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu, saya tidak berada dalam kapasitas yang mana yang benar. Kita baca aja ya. Kita baca berikutnya. Ini perbedaannya ya, bahwa hukuman itu adalah ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu kan. Ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen ya tahun 2004. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut ke keyakinan kelas ya.
Ini banyak sekali materinya. Kita skip aja nanti, kalau itu kita skip aja. Nanti bisa dibaca materinya secara mandiri. Nah, ini. Mengapa sih harus peraturan? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa namanya itu harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Bu Yesus, kenapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Agar melindungi diri kita sendiri. Ya, apa nilai yang ingin diperoleh dari peraturan ini? Tentu saja keselamatan kan? Jadi nilai keselamatan, bukan peraturannya kan? Kita mengenakan helm kan bukan ingin menghindari peraturan ya kan? Tapi nilai yang ingin kita tanam keselamatan gitu. Jadi ketika anak menghindari hukuman, kita itu inginnya kita itu mereka bukan menghindari hukuman dari guru, bukan, tapi nilai yang ingin mereka yang ditanamkan pada mereka gitu. Bahwa dengan melakukan disiplin ini berguna buat kamu sendiri gitu. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak? Tentu kita jawabannya tidak akan supaya menghindari razia apa operasi, enggak kan? Ini kan nilainya adalah untuk keselamatan kita, untuk kesehatan. Itu tidak. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena saya menghargai waktu, gitu. Saya menghargai orang lain yang lebih dulu datang, gitu. Jadi nilai-nilai itu yang ingin ditanamkan, yang ingin pada murid-murid kita, gitu. Bukan karena peraturannya. Makanya sekarang ganti jadi keyakinan kelas, gitu. Keyakinan kelas itu lahir dari peraturan dulu. Peraturan kemudian ditanamkan. Nah ini. Pertama peraturan kelas. Tentu peraturan harus tetap dibuat ya. Kemudian tumbuh menjadi keyakinan kelas. Jadi tidak hanya peraturan, tapi tumbuh menjadi keyakinan kelas. Setelah tertanam keyakinan kelas di masing-masing murid, maka akan tumbuh menjadi lingkungan yang positif. Mereka akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah kita itu terlepas dari hukuman guru, sudah memiliki sudah ditumbuhkan nilai-nilai pada dirinya sendiri, sehingga yang terjadi adalah budaya positif gitu, ya kan? Begitu Bapak dan Ibu ya. Lalu, nah ini ya Bapak dan Ibu, coba kita diskusi lagi. Peraturan ya, dalam peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Di dalam keyakinan kelasnya apa nilainya? Nilai yang ingin ditanamkan dalam keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kami akan selalu rapi. Nilainya aja Pak Yani, nilainya misalnya ya kerapihan, terus estetika atau menghargai orang lain, atau misalnya apa tuh kira-kira. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilainya adalah nilai yang ingin diyakini dalam keyakinan kelas tersebut adalah menghargai orang lain. Kemudian hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghargai waktu, menghargai orang lain juga yang sudah datang lebih dulu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Berarti nilai keselamatan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, kemudian bergantian atau menunggu giliran. Berarti menghargai orang lain juga kan, yang datang lebih dulu. Gunakan masker juga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor juga keselamatan. Coba kita lihat ya. Ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab. Berarti orang yang tidak memiliki tanggung jawab ya mereka akan melakukan itu karena dasar hukuman, perintah saja. Tapi kalau orang yang memiliki nilai tanggung jawab dalam diri mereka, mau disuruh, mau hukuman, mau penghargaan atau apapun ya, karena mereka punya tanggung jawab menghargai diri sendiri, maka mereka akan mengembalikan buku ke tempatnya. Ini yang terjadi kan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, nilai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran mulai, menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghargai orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, nilai yang ingin ditanamkan adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghargai orang lain atau bersabar ya. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, nilai yang ingin ditanamkan adalah keselamatan dan keamanan. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut sedikit-sedikit. Ini aja lah. Sebentar aja lah. Ini Bapak dan Ibu. Masih ini ya Bu? 15 menit lagi ya? Oke, sebentar lagi. Ya siap Pak Bos. Punten. Oke. Baik Bapak dan Ibu, ternyata Bapak dan Ibu menurut William Glasser ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Misalnya
ketika anak kita bermalas-malasan ya, tidak mau belajar, atau katakanlah ada yang suka menjahili temannya misalnya ya, menjahili atau membuli dengan tindakan dengan tindakan ya misalnya. Itu kalau kita telusuri, kita makan selalu, oh ini anak ini salah ya. Kita selalu begitu kan, padahal ternyata menurut teori, menurut para ahli, menurut William Glasser, ternyata ada kebutuhan anak tersebut yang tidak terpenuhi. Di antaranya adalah kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, sebagai guru kita bagaimana mengalihkan perhatian itu agar kebutuhannya terpenuhi. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu adalah yang pertama adalah bertahan hidup, survival gitu ya. Misalnya kalau ini dicontohkan, misalnya seorang anak namanya Edo. Edo itu mengambil makanan katakanlah Rudi misalnya. Rudi sampai menangis, makanannya diambil oleh Edo. Kalau ternyata Edo mengambil makanan itu karena dia lapar, karena dia memang belum makan di rumahnya, maka sebenarnya kebutuhan yang belum terpenuhi oleh si Edo itu adalah kebutuhan survival, bertahan hidup, belum makan ya. Tapi kalau ternyata si Edo itu ingin mendapatkan pengakuan hebat gitu kan, supaya sianan lah gitu. Berarti sebenarnya Edo itu sedang membutuhkan penguasaan gitu, kebutuhan kekuasaan gitu. Maka strategi kita sebagai guru bagaimana menerapkan agar Edo itu teralihkan, apakah menjadi ketua kelas kan, gitu kan? Apakah kita berdayakan menjadi pengurus OSIS kan, gitu. Jadi itulah mengapa kita harus tahu dulu kebutuhan dasar setiap siswa. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan penguasaan yang tadi saya sebutkan, power ya. Yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan, freedom. Ya, yang kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Sebenarnya setiap orang itu membutuhkan kesenangan, misalnya piknik, ya, rekreasi gitu kan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau misalnya si Edo memperlakukan si siapa tadi, Rudi ya, dengan tujuan Uyusi ya cicing wae kayaknya gitu kan, nggak ada perhatiannya sama sekali, saya begini-begini nggak diperhatikan sama Bu Yusi. Ternyata si Edo tersebut sedang butuh kasih sayang dan rasa diterima. Atau toel ya kasih Edo teh, Edo kenapa nak gitu, apa masalahnya? Jadi sebenarnya itu kebutuhan-kebutuhan itu yang harus kita tahu. Itu ya caper lah gitu. Caper kan beda-beda kan, unik kan, siswa gitu kan unik kan. Bapak dan Ibu, berikutnya posisi kontrol, ini yang penting menurut saya ya Bapak dan Ibu. Nah ini ada 5 posisi kontrol menurut William Glasser juga. Yang pertama adalah posisi sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Itu merupakan identitas gagal. Ini identitas gagal. Di antaranya adalah, ini saya sedang ngomong sama saya, botaknya ini bukan sama orang lain. Saya sedang membicarakan diri saya gitu. Guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Ternyata itu penghukum, itu penghukum. Nah, tapi kalau kita perilakunya berceramah dan mengatakan, tapi tetap nadanya datar ya. Nah, mana nah tekarunya apa mana? Lah gitu. Mana tekarunya kalau mana udah banting tulang ya kan, mencari uang untuk menyekolahkan kamu. Itu ternyata termasuk juga identitas gagal itu. Itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Nanti tertanam di dalam diri anak tersebut. Oh anjir horenganan. Gitu. Jadi dasar mah tidak berhasil belajarnya, kurang di down, ditambah down gitu. Gitu ya. Kemudian berikutnya, guru berkata begini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu penghukum itu. Jadi, tapi pembuat orang masalah juga tetap identitas gagal. Kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres memikirkan kamu. Jadi tumbuh di dalam pikiran anak itu, aku sudah menyusahkan Ibu Yusi nih. Itu juga membuat merasa bersalah gitu.
nggak bisa lagi kita tolerir gitu. Kemudian yang berikutnya hasilnya pasti memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong pasti untuk menghindari hukuman itu kan. Kemudian yang pada pembuat orang bersalah menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong juga. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid tersebut mungkin saja meletakkan guru itu di luar dunia berkualitas. Hampir saya tahu gitu. Kemudian yang membuat merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas tetap, tapi tetap membuat dia bersalah. Nah, kalau membuat orang merasa bersalah itu, murid itu akan berkata, maafkan saya bu, maafkan saya bu. Tapi tetap itu dalam jangka waktu yang panjang akan tertanam, mereka ingat, akan menyisakan trauma. Tapi lebih buruk lagi di penghukum, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi begitu kan. Nah itu yang terjadi. Kemudian dampak pada murid tentu saja yang di penghukum akan mengulangi kesalahan lagi apabila saya tidak diketahui, maka saya tidak akan ketemu lagi dengan itulah, biarkan saja saya melakukan kesalahan. Kemudian yang ini justru yang membuat lebih buruk itu adalah merasa rendah diri, itu kan, membuat orang merasa bersalah itu ternyata hasilnya itu merasa rendah diri, gitu, ya kan, begitu. Nah itu gitu. Kemudian yang berikutnya ada yang lebih baik, ini identitas berhasil atau sukses, tapi juga ada konsekuensinya, teman dan pemantau. Kalau teman itu guru membuatkan alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau menghitung dan mengukur berdasarkan data ya. Kemudian kalau perkataannya begini, ayolah lakukanlah demi ibu gitu kan. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu kan. Jadi ada rasa pertemanan, mereka akan dekat, akan merasa dekat dengan kita. Tapi tetap ada konsekuensinya. Konsekuensinya yaitu murid tersebut hanya mau dengan guru tersebut, ketergantungan gitu. Kemudian di dalam kontrol pemantau, apa peraturannya? Kamu tahu nggak peraturannya? Konsekuensi lagi gitu. Tetap datar tapi berdasarkan data. Kamu kan tahu peraturan ini. Kenapa kamu berbuat begini? Kamu kan tahu peraturannya. Itu pemantau. Kemudian hasilnya untuk posisi guru yang sebagai kontrol teman, maka siswa tersebut akan merasa ketergantungan. Karena bukan penanaman nilai yang sebenarnya. Tapi karena membutuhkan kedekatan mereka dengan kita. Itu juga masih tetap merupakan identitas sukses berhasil. Cuman kita harus beranjak lebih satu level, meningkatkan satu level di atas itu. Yaitu sebagai manajer, nanti akan kita bahas. Ya, berikutnya murid meletakkan guru sebagai guru yang sangat penting di dunia berkualitas. Gitu. Kemudian dalam posisi pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ya, misalnya suatu saat ya tidak lagi ada kedekatan, gitu, maka akan berkata seperti itu. Kata saya ada konsekuensinya. Tetap ini merupakan identitas berhasil juga. Itu kan ya itu dulu lah teman pemantau dulu kalau belum bisa manajer masih bisa kita lakukan. Ya yang penting kita meninggalkan dua posisi tadi. Sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya dampak pada muridnya itu adalah lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian yang pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi kalau tidak ada hadiah atau tidak ada konsekuensinya, ngapain? Gitu. Nah, ternyata Bapak dan Ibu sekalian, yang diinginkan atau posisi paling ideal itu adalah sebagai manajer. Nanti video-videonya akan saya share ya. Yaitu nilai yang ingin ditanamkan adalah menghargai diri sendiri. Gurunya itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan pada penanaman nilai. Kemudian contohnya, apa yang kita yakini? Nilai apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya tadi dengan memperbaiki kancing, gitu kan? Itu adalah posisi manajer. Bukan begini. Ya nanti sini nanti baginya ibu yang perbaiki ya. Itu kan teman, posisi teman. Menguatkan pribadi hasilnya ya, menguatkan pribadi si murid tersebut. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi